sifatnya boleh, bukan wajib ya. Jadi sesuai dengan keputusan 4 menteri, kemudian siaran pers dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, untuk pembelajaran tatap muka itu diserahkan kepada daerah. Dalam hal ini wali kota bersama dinas pendidikannya, kemudian sekolah penyelenggara, kemudian yang ketiga adalah orang tua melalui komite. Nah, sepanjang ketiga hal tersebut bisa disetujui, maka boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka. Nah, yang kedua, sekolah-sekolah diminta untuk menyiapkan 6 daftar periksa, artinya persyaratan yang harus dipenuhi oleh sekolah yang akan melaksanakan tatap muka. Misalnya sanitasi di sekolah, toilet di sekolah, kemudian alat pengukur suhu tubuh, kemudian ada hand sanitizer, ada tempat cuci tangan, kemudian ada juga jangkauan terhadap pusat kesehatan masyarakat terdekat, misalnya dengan puskesmas. Kemudian yang terakhir tentu ada persetujuan orang tua. Nah, kalau itu dapat dipenuhi, maka boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka. Sedangkan di Kota Balikpapan sendiri, supaya tidak salah, kami melakukan semacam angket atau kuesioner kepada orang tua untuk memilih apakah dia mau belajar tatap muka ataukah dia mau belajar daring. Nah, dari SD itu ada 63.827 orang tua yang mengisi angket. Itu 82,16% memilih tatap muka. Setuju ya. Sisanya 17,84% itu memilih tetap belajar daring atau PJJ. Sedangkan SMP yang mengisi angket itu ada 27.496 orang tua. Dari hasilnya 79,30% itu mengikuti pembelajaran tatap muka, kemudian yang sisanya 20,70% mengikuti pembelajaran daring atau PJJ. Nah, dari data itu berarti memang hampir rata-rata 80% orang tua menginginkan adanya pembelajaran tatap muka. Nah, sementara kita tahu bahwa kondisi COVID kan belum selesai, sehingga yang kami lakukan pertama akan melakukan simulasi atau uji coba kepada sekolah-sekolah. Untuk SMP-nya itu ada 23 sekolah SMP negeri ditambah 12 sekolah SMP swasta. Jadi totalnya ada 45. SD belum? SD jumlahnya adalah ada 30 sekolah SD negeri ditambah dengan 12 sekolah swasta. Jadi totalnya ada 42. Jadi total keseluruhan yang melaksanakan uji coba atau simulasi itu ada sekitar berapa tadi, 45 sekolah SMP dan ada 60 ya totalnya sekitar 70-an sekolah lah. Jadi dari hasil persetujuan tadi ada sekian persen dari orang tua tetap, tapi harus dia lakukan simulasi dulu ya. Kita lakukan simulasi dulu. Tidak langsung. Pertama begini, untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi. Kemudian yang kedua, mengetahui kalau misalnya ada kelemahan-kelemahan dalam simulasi itu, nanti supaya pada tanggal 11 pada saat kita melaksanakan tatap muka itu sudah diketahui, sudah bisa kita lakukan evaluasi. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kami juga sudah memohon dukungan dari Dinas Kesehatan, sekolah-sekolah yang akan melaksanakan simulasi dan pembelajaran tatap muka, guru dan tenaga kependidikannya akan dilakukan rapid test terlebih dahulu. Mungkin ada himbauan Ketua buat himbauan kepada sekali lagi para orang tua bahwa untuk pembelajaran tatap muka yang rencananya akan kita mulai tanggal 11 Januari tahun 2021 itu sifatnya tidak wajib, tapi boleh. Sehingga tetap hak ada di orang tua. Apakah menginginkan putra-putrinya belajar daring atau ikut belajar tatap muka. Nah, nanti bagi orang tua yang mengikuti pembelajaran tatap muka, maka harus mengisi semacam surat pernyataan. Surat pernyataan. Di atas materai atau fakta integritas, bahwa kalau terjadi apa-apa dengan putra-putrinya ya tidak boleh menuntut sekolah, karena niatnya kan semua baik. Tapi kalau ragu-ragu ya pilih PJJ saja gitu. Jadi tidak boleh saling menyalahkan. Intinya itu.